Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan hari ini kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, pembahasan tentang fikih jenazah. Setelah kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan fikih jenazah berlandaskan kepada hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh beliau dalam kitabnya Umdah Al-Ahkam. Sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan yang kemarin, pertemuan kita hari ini adalah mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan pengurusan jenazah dari awal wafat sampai selesai memakamkan, kalau waktunya ngatasi. Dan sudah ana diskusikan sama Ustaz Harun, yani yang jadi praktek nggak orang karena waktunya mepet dan nggak langsung pakai air apalagi sabun gitu ya, yang kita jadikan bahan praktek boneka. Mana bonekanya Ustaz? Saya berhormatan azani Allah wa iyyakum. Masalah jenazah itu berawal dari tatkala seseorang itu sakaratul maut, sakit parah jelang kematian, itu adalah sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut, kewajiban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mentalkin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Talkin dalam arti yakni mengajari orang yang sakit tersebut untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi makna talkin itu bukan orang yang sehat bicara menyampaikan la ilaha illallah kepada orang yang mati, tapi lakona yulakin itu ngajari bagaimana caranya orang yang sakit itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga diharapkan akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dan mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sampai tatkala seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, nyawa itu dicabut dari atas. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar ruha idza qubidat tabi'ahul basar.
Roh itu apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Dalam riwayat yang lain, jadi roh itu dicabut dari arah kepala. Jadi roh itu dicabut dari arah kepala, dan ini sangat nyata kalau kita menyaksikan orang sedang meregang nyawa, yakni dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi tatkala orang itu meregang nyawa, maka yang mati duluan apa yang mati duluan kaki. Kaki itu yang getar duluan, kemudian dia akan lemes gitu ya. Kaki saat dadanya masih ada detak jantungnya, saat kepalanya itu masih ada geraknya, mata masih ada ini jauh, masih ada yani kedipannya, masih ada geraknya. Kaki itu sudah mati. Kemudian naik ke atas sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, begitu sampai yang paling terakhir yang meninggal dunia itu yang gak gerak itu mesti kepala. Jadi orang mati itu paling terakhir mesti kepalanya. Dan kata Rasulullah tadi, kalau nyawa itu dicabut maka tabi'ahul basar. Jadi maka tabi'ahu al-basar, diikuti oleh pandangan mata. Oleh karena itu rata-rata orang meninggal dunia itu matanya terbuka. Rata-rata orang meninggal dunia itu matanya terbuka karena roh itu dicabut dari atas, begitu diikuti oleh pandangan matanya sehingga mata melihat ke atas. Mata itu melihat ke atas. Rata-rata ada yang langsung balik, ada yang nggak balik, dan rata-rata orang itu pandangan matanya nggak balik. Jadi dia itu meninggal dunia dalam kondisi matanya terbuka. Nah, kalau sudah memastikan bahwa seseorang itu meninggal dunia, maka kewajiban orang yang hidup pertama ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, berdoa kepada Allah untuk diberi pahala atas musibahnya tersebut dengan doa yang masyhur dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan beri aku ganti yang lebih bagus. Itu ketiga. Yang keempat, mengembalikan anggota badan pada posisi yang semula. Mengembalikan anggota badan pada posisi semula. Jadi pada posisi yang tepat, pada posisi yang sebenarnya. Gambarnya gimana? Mata itu tadi terbuka. Mata terbuka, maka dikatupkan. Udung ini jadi ini kayak baju mau. Ini boneka apa nih? Hah? Boneka apa ini? Gak ada speaker yang gak harus saya pegang ya, dan saya bisa berdiri. Gak ada ya? Ya wis, kalau gak ada wis seadanya. Kalau speaker yang di sini ini speaker itu kayaknya. Tapi barakallahu azani Allah yakum. Ini taruh bawah dulu. Teh. Barakallahu azani Allah yakum. Gini ya. Ini sedang sakit, sudah meninggal dunia gitu ya, sudah meninggal dunia. Ini ngedepi, karena ngedepi rano aturan nih. Orang meninggal dunia kan tergantung ambene di mana, tergantung ambene di mana. Jadi orang meninggal dunia, saat meninggal dunia itu posisi anggota badan mesti nggak karu-karuan karena meregang nyawa. Biasanya kepala terbuka, biasanya mulut kebuka, biasanya mulut itu kebuka karena dia sakit meregang nyawa. Kadang-kadang tangan itu, yang saking sakitnya meregang nyawa, posisinya itu begini.
Kaki itu kadang-kadang ini. Nah, iya. Inilah weh. Misalkan gitu. Yang pertama kali dilakukan setelah ridha dengan takdir, setelah istirja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota badan dikembalikan ke posisi normal. Kepala itu yang matanya kebuka dikatupkan begini. Dikatupkan, ditahan sebentar, dilepas, kemudian dia akan nutup. Mulut itu dikatupkan begini. Ditahan, dilepas, nutup, alhamdulillah. Tetap buka, katupkan lagi sampai nutup. Gak mau nutup juga, ambil kain. Ambil kain. Rano kain. Ambil kain pengikat. Ojo rafia. Itu wong, ngono ya. Opo lah ngono, sapu tangan, apa gitu. Diikatkan dari sini ke sini. Untuk menahan agar mulut itu posisinya nutup. Jadi posisinya itu nutup. Makanya dari situ kenapa sih kita lihat itu di foto-foto banyak orang-orang yang rata-rata kalau meninggal dunia itu ininya diikat. Ini sampai sini diikat. Itu bukan sunnah. Itu untuk agar mulut itu nggak buka. Kalau dari awal mulut itu sudah dikatupkan begitu kemudian nutup, ya sudah selesai. Nggak ada perlu untuk diikat. Nggak ada perlu untuk diikat. Kaki yang begini itu karena posisi baru meninggal dunia kan masih anget, jadi masih bisa digerak-gerakkan. Itu diluruskan. Nah, kalau matinya sudah ketahuan lama, kalau ketahuannya sudah 1 jam 2 jam setelahnya baru ketahuan, kaki sudah kadung, misalkan begini, sudah kadung buka semacam itu, dikatupkan pelan-pelan, diginikan, buka lagi, diikat. Misalnya diikat, ingat ya, jangan pakai kawat, jangan pakai rafia. Ini wong, yo pakai kain apa, nunggu pakai kawat, karuan, potong apa ya. Ini. Adapun tangan, madhab mayoritas para ulama, tangan itu posisinya adalah pada posisi tatkala orang itu nggak ada kegiatan, pada posisi normal. Di mana orang itu kalau nggak ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan lembehan begini, tangan ke bawah begini. Maka posisi tangan itu adalah begini. Ini madhab mayoritas para ulama. Hanya sebagian ahlul ilmi menyebutkan, sebagian para ulama Syafi'iyah, jadi mereka mengatakan, kalau disedekapkan maka itu bagus. Karena menghadap Allah, orang ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu berarti kayak orang sedang sholat. Tapi hukum ini diambil dari hukum qiyas, tidak ada dalil yang melandasinya setahu Anda. Dan mayoritas para ulama mengatakan tangan itu dilepas. Jadi semacam ini. Secara pribadi, Ana melihat kondisi lapangan. Kalau ngurus jenazah, kami lihat kondisi lapangan. Kalau di lapangan itu masyarakat memahami, nggak ada masalah, percaya, masyarakat sekitar juga percaya, nggak ada masalah. Yang Anda lakukan tak luruskan begini. Tapi engkau jadi gegeran sak kampung, daripada keluarga yang ngamuk-ngamuk, dan macam-macamnya, nggak apa-apalah menghindari khilaf dan fitnah yang muncul di tengah masyarakat. Menghadapi khilaf dan itu apa boleh Ustaz ngono meninggalkan pendapat yang kuat demi maslahat umat, itu boleh, dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Gambarannya begini, baca basmalah tatkala menjadi imam salat jahriyah, baca basmalah di awal Al-Fatihah tatkala menjadi imam salat jahriyah itu dilirihkan atau dibaca keras. Ada khilaf berkepanjangan sebagaimana antum tahu. Sebagian ulama mengatakan dilirihkan, nggak dibaca keras, dibaca tapi nggak dikeraskan. Sebagian ulama dibaca keras, dibaca keras. Kalau kita menghadapi satu masyarakat yang di masjid sholat di tengah masyarakat yang cuek, gitu ya. Wis pokoke padha-padha sholati, karep-karepmu, pokoke padha-padha sholati. Ngono ku rata-rata biasanya di masjid-masjid kota, perumahan, yang masjid-masjid umum biasanya semacam itu. Wis mau jungkir, mau ngene, wis pokoke padha-padha sholati. Semacam itu, maka jalankan yang menurut kita itu pendapat yang kuat dengan dalil-dalil yang ada. Tapi
kalau itu bikin masalah di satu masyarakat pedesaan yang sensitif dengan sedikit adanya perbedaan yang muncul dalam ritual ibadah. Misalkan kalau sholat, misalkan baca Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membacanya dari bismillah, itu bikin geger. Mari salam geger masyarakat, ulangi sholatnya gak sah, mau Al-Fatihah kok gak pakai basmalah, misalnya ngono. Maka para ulama kita menganjurkan keraskan baca basmalah. Kenapa? Menjaga kemaslahatan masyarakat umat dikedepankan daripada mempertahankan masalah khilafiyah yang semacam tadi. Jangankan hanya khilafiyah, masalah yang wajib dikerjakan kadang-kadang ditinggalkan karena satu maslahat. Apa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencambuk 80 kali Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dalam kasus haditsul ifk. Dia yang menuduh ibunda Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat ikut-ikutan nuduh, di antara mereka Hamnah dan Hasan. Sebulan setelah turunnya ayat bahwasanya Aisyah terlepas bebas dari tuduhan zina, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Hamnah binti Jahsh dicambuk, Hasan ibnu Thabit dicambuk, Abdullah malah ora. Padahal gembonge iku Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kenapa? Pilih kasih. Ngawur ngomong pilih kasih. Ini itu namanya pertimbangan maslahat umat. Jadi semacam itu. Merombak Ka'bah itu wajib. Karena Ka'bah yang ada di zaman Rasulullah itu bukan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Saat Rasulullah SAW sudah menguasai kota Mekah, Fathu Mekah, apa kata beliau SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, "Ini laula anna qaumaki haditsu ahdin bil jahiliyah lahaddamtul Ka'bah wa abniha ala qawaid Ibrahim." Seandainya bukan karena kaummu barusan keluar dari kekufuran dan masuk Islam, aku ingin hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Jadi kenapa yang dilakukan oleh beliau? Maslahat umat. Jadi itu satu masalah yang perlu dipahami ya kawan. Betapa banyak kadang-kadang itu sebuah kebenaran harus ditutup sementara karena kondisional lapangan. Jadi orang yang hikmah itu orang yang mampu meletakkan segala sesuatu pada temannya. Kembali pada fikih jenazah. Jadi pendapat mayoritas para ulama ini diluruskan begini. Tapi sebagian ahlul ilmi mengatakan disedekapkan dengan dalil qiyas. Alasannya wong mati itu ngadep Allah. Lah wong ngadep Allah itu kan sholat, maka nih sholat disedekap nih. Itu alasannya. Padahal wong sholat itu gak mesti sedekap loh. Wong sholat kan kadang-kadang ini. Wong sholat itu gak mesti sedekap. Dan menghadap Allah kan kadang-kadang dengan doa, kadang-kadang dengan zikir, kadang-kadang dengan sholat. Zikir kan nggak mesti ini, doa juga ini. Jadi qiyas itu dipermasalahkan. Tapi karena itulah mazhab yang berkembang di negeri ini. Itu adalah mazhab yang berkembang di negeri ini. Saya katakan kalau bukan karena satu hal yang dipertimbangkan, nggak usah menyelisih fikih itu. Toh itu masalah yang tidak berpengaruh kepada fikih perawatan jenazah. Mirip-mirip ya dengan posisi jenazah semacam ini. Posisi jenazah semacam ini itu kan adat negeri kita. Nek wis mati iku diputer ngalor. Ngono to? Sirai orang dase yo, sirai. Sirai iku dek gini. Ngono to? Dek gini yang ngono. Ya, di mana-mana begitu. Padahal ini tuh nggak ada sunahnya. Mau ngene, pokoknya gak ngene ngono. Pokoknya jenazah gak ngadeg kan. Jadi mau mengarah ke timur, mau mengarah ke barat, mau mengarah ke utara, mengarah ke selatan, itu nggak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya mengarah kemana? Itu hanya pada waktu ngubur. Lah, fikih ngubur itu yang kemudian dibawa kemana-mana.
Ya tergantung ruang tamunya, tergantung kamarnya, tergantung kondisi. Nek kamari mujure nyetan mulo, namun ndak apa ngono. Ini kamari ya terserah kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ada di lokasi di lokasi tersebut. Setelah mengembalikan semua anggota badan pada tempatnya, maka jenazah dengan pakaiannya itu ditutup. Kain sembarang. Nah, itu Ustaz. Ini. Gitu. Ini pakaian ya. Pakaian ini. Harus bergaris-garis. Sebentar. Ini anggap ini itu pakaian. Ini utuh, Ustaz. Jenazah utuh. Jenazahnya itu masih dalam kondisi berpakaian. Ini ditutup dengan kain apapun. Ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu ditutup kain apapun. Ini bukan kain kafan. Ini hanya kain untuk nutup ini jenazah begini. Ya, waktunya mepet, nggak banyak yang perlu dibicarakan. Begini. Ini ditutup. Setelah itu menyiapkan apa? Menyiapkan pemandian, menyiapkan kafan. Saat memandikan, yang perlu disiapkan pertama air, pasti itu. Memandikan nggak pakai air lah kan? Air. Yang kedua, yakni sabun, mewakili sidr. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu sidr itu daun bidara. Di zaman beliau SAW daun bidara itu ditumbuk, ditumbuk. Orang di blender, orang blender zaman beliau. Jadi diulek gitu ya. Kemudian hasil ulekan itu dicampur dengan air, diperes, keluarlah cairan warna hijau. Itu dicampurkan di timbo, di air. Di timbo. Wis rasa. Tempat tidak cukup. Dimasukkan di timbo. Lah, sehingga air itu campur peresan bidara. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan sampai hijau gitu. Kenapa? Kalau sampai hijau jadi malah nggak sah. Kenapa coba? Karena yang bisa digunakan untuk membersihkan itu harus air mutlak. Dan air itu kalau sudah berubah dari kemutlakannya malah nggak boleh. Ya ini sekedar, ini ya sekedar. Lah, masih dinamakan dengan air, sudah dinamakan lagi dengan yang lain. Kemudian air secukupnya. Kemudian sabun ya. Ini lebih baik mana? Sidr sama sabun. Kalau Anda mengatakan lebih baik sabun. Kenapa lebih baik sabun? Pertama, karena fungsi dari sidr itu adalah untuk membersihkan badan. Orang di zaman beliau SAW kalau ingin bersih-bersih badan yang lebih daripada hari-hari biasanya, itu pakainya sidr. Ini pakainya sidr. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sidr itu ada fungsi lain yang tidak dimiliki. Dalam sabun itu ada fungsi lain yang tidak dimiliki oleh sidr. Apa itu? Ada wanginya. Sidr itu kan nggak ada wanginya. Yang ketiga, lebih mudah dolek sabun timbang dolek daun bidara. Daun bidara dolek meri kena eri mulok meres. Sabun praktis. Dan dalam hukum syariat agama kita, jadi ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrain illa ikhtara aisarahuma. Begitu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu tidaklah diberi pilihan untuk milih dua perkara kecuali milih yang paling mudah selagi enggak dosa. Jadi ini boleh, itu boleh, yang dipilih yang gampang. Ini boleh, itu boleh, yang boleh mesti yang gampang. Kecuali kalau ini gampang haram, ini halal berat, itu gak pilihan, itu jelas itu. Kalau sudah halal haram itu gak pilihan. Tapi kalau boleh sama boleh, maka yang dipilih mesti yang gampang. Dan sidr sama sabun pasti gampangan sabun, pasti gitu, gampangan sabun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kafur. Kafur apa ini? Ya, ini kafur barus.
Kapur baru sudah tumbukan. Jangan banyak-banyak. Nggak usah 1 kilo. Ya secukupnya lah. Secukupnya. Siapkan juga alat-alat pendukung. Apa itu alat-alat pendukung? Alat-alat pendukung itu pertama sarung tangan plastik, atau kalau enggak ya sarung tangan biasa. Untuk jadi nanti pada waktu memandikan itu kadang-kadang harus memasuki area-area yang kotor, menjijikkan dan macam-macamnya. Terutama kalau jenazahnya itu mati kecelakaan, mati karena muntaber, mati karena mencret, mati karena apa, itu mesti jadi tangan itu akan menyentuh hal-hal yang nggak pas gitu ya, yang menjijikkan atau apa, kotor, najis dan macam-macamnya. Sarung tangan. Berikutnya juga yang disiapkan alat pendukungnya adalah gunting. Kenapa gunting? Tatkala nanti ngelepas baju, itu kan wis mati gak iso kon ngelepas dhewe. Jadi, Pak, tangannya angkat Pak, itu kan gak iso. Dan teko wis gak kena, wis kaku. Seringnya yang bisa kita lakukan adalah gunting kain. Seringnya yang kita lakukan adalah gunting kain. Juga persiapkan, jadi kalau kondisi membutuhkan, juga kadang-kadang butuh kapas, kadang-kadang butuh perban, kadang-kadang butuh alat untuk ngikat itu, kadang-kadang butuh ini, kadang-kadang butuh itu, tapi itu kondisional, nggak mesti. Itu sangat kondisional. Itu alat-alat yang dipersiapkan. Tempatnya di mana? Tempatnya yang penting tertutup. Tempatnya yang penting tertutup. Mau di mana? Kamar mandi? Mau di dalam rumah? Ada tempat gitu yang bisa untuk mandikan dan tertutup, kamar begitu, atau mau di luar kayak layaknya negeri kita mandikan jenazah itu di luar, di satu tempat yang dipersiapkan khusus untuk mandikan jenazah, yang masuk ke dalamnya secukupnya. Jenazah bayi 1 orang cukup, agak gede 2 orang, ya rata-rata 3-4 orang, gendut 5-6 orang, ya, gendut 5-6 orang, sekitar gitu. Dan jangan jadikan pemandian itu tempat tontonan. Karena ini enggak film. Jadi itu adalah aurat harus tertutup, aurat harus apa? Terjaga selama proses memandikan. Semuanya siap. Siapkan juga kain penutup aurat. Siapkan juga kain kering untuk menutup jenazah nanti setelah dimandikan. Siapkan juga anduk untuk mengeringkan jenazah. Gitu ya. Itu semuanya dipersiapkan. Jangan sampai tengah-tengah sik kowe ger. Mandikan tengah-tengah mandikan. Sabune ndi? Sik tuwana sik. Ono gak karuan. Sabune bar sabune terus ngene bar ngono ribet ngono. Arepe buka pakaiane gak ngeneno. Sik doleno gunting. Sik kena ono gunting ngene tombo. Gak karuan. Jadi semuanya disiapkan dari awal. Kebijakan, kearifan Pak Mudin itu sudah paket. Jadi alat itu gak metu-metu teko tas. Begitu ono jenazah langsung angkut tasnya ono sak gunting-guntingnya sak kapas-kapas sudah ada di situ. Ini layaknya ini ditangani oleh Pak Mudin. Ini layaknya kan negeri kita layaknya ditangani oleh Pak Mudin. Kecuali mungkin kami di Sarawak, ini desa Radi Mudin. Ini sing biasa keteteran itu aku. Sing biasa mesti sedikit sandaran itu. Ini anak teman-teman. Ini teman-teman mah alhamdulillah ala kulli hal. Ini alhamdulillah ala kulli hal. Tapi yang ngono, ana perkara yang udur-uduran. Ustaz, di mana antum? Surabaya. Ono jenazah Ustaz dosono dhewe. Lah di Surabaya kok ngene kedusi. Piye carane? Ini dan macam-macamnya. Ala kulli. Anduni mau. Ya. Jenazah siap ya. Jadi alat-alat yang untuk memandikan jenazah itu disiapkan. Setelah alat itu siap, ya termasuk di antara kesiapan juga amben untuk memandikan jenazah dan macam-macamnya itu, jenazah diangkat. Jenazah itu diangkat ke tempat memandikan. Nah, tempat memandikan itu nanti mandikannya di pangku apa ditaruh di atas amben. Tergantung urf yang berlaku di tengah masyarakat. Patokannya perlakukan dia layaknya manusia. Layaknya wong ngedusi wong iku piye. Boleh nggak pakai selang atau kan harus pakai gayung? Standar urf yang berkembang di masyarakat. Layaknya
Gimana? Ini di tengah masyarakat itu pakai selang dianggap koyo mobil semprot pakai selang. Menungso itu misalkan gitu. Ya sudah, jangan pakai selang. Tapi kalau memang lumrah di masyarakat pakai selang yo, monggo. Misalnya ini misalkan gambarannya itu gini loh ya kawan, gambaran standar uruf yang berlaku di masyarakat. Antum tuh bocah bayi, arek umur loro, arek umur 3 tahun gitu, terus mandikan. Itu standar masyarakat pakai selang, pakai gayung, itu kan normal. Tapi pakai semprotin mobil, kan seneng nih karo bayi. Iku mobil, anak iku gak mobil. Jenazah juga begitu, standarnya itu pakai selang monggo, pakai itu monggo. Yang jadi patokan adalah uruf yang berkembang di tengah masyarakat. Standar kesopanan, layak kalau itu ngurusi orang, mandikan orang bukan mandikan binatang. Monggo pakai semprot di burung itu. Pertama kali dilakukan pada ikhwah pada waktu sudah dimandikan. Pada waktu di tempat pemandian nggak ada patokan menghadap kemana, terserah. Lihat kondisi lapangan, kondisi tempat ruangan. Kadang-kadang jalannya ngadep timur barat, lo mau diapain? Ya menghadap timur barat dan macam-macam. Melihat kondisi. Yang pertama kali dilakukan ini jenazah dibuka, gitu ya. Jenazah ini dibuka. Tapi ini bajuan ya. Gambarannya sekarang ini jenazahnya atus bajuan. Ini bajuan. Nah, jangan sampai jenazah itu aurat intinya terbuka. Aurat inti laki-laki itu dari lutut sampai udel, sampai pusar. Sebagian ahli ilmi dari paha tengah paha sini sampai pusar. Itu aurat inti laki-laki. Aurat inti perempuan dari lutut sampai dada. Dari lutut sampai dada, aurat inti. Itu tetap ditutup. Sekarang yang dimandikan jenazah laki-laki wes, jenazah laki-laki. Tep. Jadi kain mau sarung, mau anduk, mau apa gitu ya. Sorban tutupkan di sini. Tutupkan di sini. Ya sekian lah kira-kira ya sekian gitu ya, ditutupkan. Setelah itu bajunya dilepasi, bajunya itu dilepas, digunting, dilepas gitu pada waktu gini lah. Pada waktu ngelepas kain itu jadi buka ini ketolan. Jadi begini gambarnya, kau gunting apa begini, gunting kain ngeri guntingnya ini. Itu jadi digunting begini, di bawahnya di bawahnya digunting, kemudian dilepas. Yang penting tatkala ngelepas kain itu, ngelepas pakaian itu, ini jangan sampai auratnya terbuka, jangan sampai aurat intinya terbuka. Perintahnya Allah wa yakum itu ngelepas baju. Setelah itu lakukan persiapan sebelum memandikan. Apa itu persiapan? Pertama, kata para ulama kita, ambil atau cabut atau hilangkan segala sesuatu yang menyelisihi syariat. Segala sesuatu yang menyelisihi. Misalkan lanang tapi kuku ini tawong kayak burung betet, tawong itu dipotong. Tangan kanan dipotong, kakinya juga, kakinya juga dipotong. Kemudian rambutnya preman iki jenazah preman, rambutnya tawong dipotong. Layaknya rambut laki-laki di tempat itu. Layaknya rambut laki-laki di tempat itu. Intinya para ulama kita mengatakan jangan biarkan jenazah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fisiknya menyelisih syariat. Jadi fisiknya menyelisih syariat. Lah, potong-potongan itu diapain? Potongan rambut, potongan kuku, potongan apa lagi? Ya wis, itu toh. Potongan rambut, potongan kuku, potongan ini, potongan itu tuh diapain? Itu masukkan dalam manti, dibungkus apa gitu, dibungkus plastik atau apa. Nanti yang dikata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, anggota badan yang dia itu jadi anggota badannya mayit tatkala meninggal dunia itu dikuburkan bersama mayit. Jadi tatkala dia meninggal dunia kan kuku itu dawa, rambutnya dawa, itu bagian jenazah. Itu bagian jenazah. Masukkan plastik, taruh di kain kafan, nanti dibuntel bersama kain kafan, kemudian masuk dalam
jenazah, masuk dalam kuburan. Ini masuk dalam kuburan. Itu persiapan yang pertama. Persiapan yang pertama itu hilangkan segala sesuatu yang menyelisihi syariat dalam anggota badan orang tersebut. Kalau menghilangkannya itu tidak merusak anggota badan, patokannya kalau menghilangkannya itu tidak merusak anggota badan. Gambarannya kalau merusak anggota badan gimana? Tato. Oh, wong ikut tato nih ular naga. Buntutnya disikil, jadi kepala iku di pipi, ngono. Terus ya bisa jadi dulunya preman. Terus ngaji di Ikhwah Gresik itu ada jamaah ngaji. Yo rada rajin, biyen. Agak rajin sebelum pandemi, jadi sebelum pandemi ya. Rajin, ya agak rajin. Pak rajin banget tapi agak rajin. Oh gitu itu Masya Allah. Dia itu nggak pernah pakai baju kecuali panjang dan nggak pernah pakai kaos kecuali nutupi sampai sini, nutupi sampai sini. Ini. Tapi saya ketok deh ini itu. Gini itu saya ketok. Anak tanya, itu apa mas? Tato. Tato apa? Naga. Apanya yang ketato? Kepalanya di sini, ekornya di kaki. Jadi sekujur badan itu ngoyok naga. Ngoyok naga. Nah, itu menyalahi syariat, ya. Tapi tato yang permanen itu kan nggak bisa dihilangkan kecuali coba disetrika. Lha mosok mayit disetrika. Tegomen. Yang nggak bisa dihilangkan dengan mudah, biarkan aja sudah. Biarkan aja. Ini sudah. Itu yang pertama, persiapan pertama. Persiapan kedua, segala sesuatu yang berharga diambil dari jenazah. Segala sesuatu yang berharga yang nanti bisa jadi yang nanti bisa jadi barang waris itu dihilangkan atau diambil dari jenazah. Ono gelang, ono kalung, ono jam tangan, ono HP, ono anting-anting, ono ini, ono macam-macam itu diambil. Termasuk gigi palsu kalau emas. Jadi gigi palsu. Ini kalau emas itu diambil jika tidak merusak anggota badan. Kan gigi palsu itu ada yang nempel paten, kalau diambil itu sak gusi-gusi ini cepot. Ada yang pasangan. Ini ada jenis gigi palsu kan dipasang. Engko nek arep bersihin engko dicepot, diresiki pasang neh. Ngono ya. Yang jenis gigi palsu lah. Jenis gigi palsu yang bongkar pasang itu diambil. Lah jenis gigi palsu yang paten jangan, biarkan aja, biarkan ada di situ. Lah kapan usah jupuke? Yo nanti nek jenazahnya sudah hancur. Nanti nek jenazah sudah hancur. Kapan? Ya embo setahun lagi apa 2 tahun lagi. Ya misalnya gigi palsune itu semua atas bawah itu semuanya gigi palsu. Ngono ku emas 24 karat. Lah ya lumayan. No, regane gigi bawah atas itu ono bini 50 juta. Misal aja kok ini. Misal contoh. Mau diambil sekarang itu gusinya bisa hancur. Bisunya bisa diangkat. Apa lakukan? Sudahlah, kuburkan aja bersama mayit. Lah nanti kalau ahli warisnya pengen itu kan mubazir Ustaz, dipendem Mas. Ya tunggulah kalau jenazah itu sampai hancur kira-kira berapa tahun. Di negeri kita jenazah hancur itu kira-kira tinggal tulang-tulangnya, daging-dagingnya sudah nggak ada, tinggal tulang-tulangnya udah kira-kira berapa tahun? 2 tahun? Hah? 3 tahun? Ya anggaplah 3 tahun. 3 tahun hancur, 3 tahun kemudian 3 tahun kemudian itu dibongkar kuburannya, dulei di masih kan biru-biru di situ aja, diambil, tali ditutup kembali. Tapi nek kober ya ora usah. Enggak kober ya enggak usah. Ngomong itu yang kedua. Yang kedua dalam arti mengambil segala sesuatu yang berharga dari jenazah. Kenapa? Karena sebenarnya yang berharga itu sudah bukan milik mayit. Milik siapa? Ono gelang, ono kalung, ono
Yani ono cincin, ono pinggel, ono ini, ono itu sudah bukan miliknya mayit, itu sudah milik ahli waris. Itu sudah merupakan milik ahli waris. Baik, yang itu yang kedua, persiapannya. Persiapan yang ketiga, membersihkan kotoran yang nanti akan mengganggu proses pemandian untuk dikafani. Membersihkan kotoran yang nanti akan mengganggu proses pemandikan untuk nanti selesai mandikan untuk dikafani itu ganggu. Contohnya apa? Gambarannya sakit itu karena meninggal itu karena sakit kembung, mencret gitu ya. Sakit jenis ini itu jenazah yang paling aku rapat tak sana. Mereka ingat dosa ini kesawi lebih. Jadi kalau semacam itu gambarannya tekan perut gini ya. Jadi ini jenazah anggaplah sakit mencret, mati karena sakit mencret. Tekan perut. Ditekan perut, ngono kan brodol tekan mburi, brol, metu, ngono. Disiram, tekan lagi, ini siram, tekan lagi, disiram. Gambarnya jadi gambar gini, disiram begini, siram, terus dicawii, tekan lagi, begitu. Sudah habis, dikhawatirkan masih keluar. Ini ada yang nekan begini. Oh, jangan teman-teman ini, dot. Sedikit ini untuk memastikan isi perut itu sudah keluar. Untuk memastikan isi perut ini sudah keluar. Jadi melakukan ini kondisional. Ini mafati biasa normal gak usah. Tapi kalau sakit perut memang seringnya semacam itu, dan itu yang saya katakan tadi. Tangan itu pakai kaos tangan. Dia kenapa? Ngurusi nyawi wong, nyawi kotorannya orang. Sampai disiram itu tidak ada lagi kuning. Kalau itu berulang-ulang sampai setengah jam barbar, carikan pembalut. Ini carikan pembalut. Jadi daripada gak berber, ini kalau sudah dimaksimalkan ternyata nggak selesai juga, carikan pembalut dewasa itu loh. Jadi pembalut dipasang untuk menahan keluarnya kotoran. Begitu juga para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kecelakaan, jadi dari hidungnya itu keluar darah sampai meninggal dunia, mau dimandikan itu darah itu sampai rembes dari hidungnya. Apa yang dilakukan kondisi itu? Dibersihkan, dibersihkan gitu hidungnya, pencet-pencet, siram, pencet-pencet, siram, gitu ya. Nggak berhenti, ambil kapas, disumpel, dimasukkan di sini. Nggak berhenti juga. Nggak ada kata kecuali diperban. Jadi di mana? Diperban agar berhentikan darahnya. Begitu juga kalau ada luka, kalau ada ini, kalau yang ada yang semacam itu ditangani dulu sebelum proses memandikan. Jadi muqaddimah sebelum memandikan itu 3. 1, menghilangkan segala sesuatu yang melanggar syariat dalam tubuh jenazah. Yang kedua, apa tadi? Mengambil segala sesuatu yang berharga, karena itu sudah hak ahli waris. Yang ketiga, jadi membersihkan yang nanti akan ganggu proses memandikan untuk nanti dikafani. Jangan sampai pada waktu sudah selesai dimandikan, dikafani, kafani kuning. Pas jadi pantatnya itu kuning, itu piye sing ngafani iki. Jadi sing mandikan ora bener berarti. Yani pasti nggak benar. Jangan salah jenazah mati. Jadi pasti yang mandikan itu nggak benar. Mestinya dalam kondisi semacam itu dicarikan pembalut untuk agar kotoran yang masih merembes itu nggak sampai kena apa? Nggak sampai kena kain kafan. Nggak sampai kena kain kafan. Wallahu a'lam. Perintah Allah ya, memandikan itu dimulai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulai dari anggota badan yang kanan dan tempat wudu. Bahasa para ulama diwudukan. Jadi jenazah itu diwudukan. Gimana gambarnya diwudukannya? Diwudukan kayak orang berwudu, mulai dari tangan. Kalau tangannya itu tadi disedekapkan begini, itu berarti cuci tangan. Kalau posisi begini ya berarti tangan kanan baru kemudian tangan kiri. Kemudian dikumur-kumur
ya air dimasukkan di mulutnya, dibersihin gitu mulutnya, kan nggak mungkin suruh buka mulutnya karena dia mati. Ini dibersihin hidungnya, apa itu istinsyaq, ini dibersihin hidungnya. Kemudian basuh wajah 3 kali, tangan kanan sampai siku 3 kali, tangan kiri sampai siku 3 kali, kemudian diusap kepalanya, kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Itu membutuhkan. Yang berikutnya berikan azani Allah yakum, memandikan dari bagian kanan. Memandikan dari bagian kanan. Mana memandikan dari bagian kanan? Bisa dalam kondisi jenazah begini. Mana yang kanan berarti? Sana ya. Ini memandikan dari jenazah, siram begitu. Terus dikosoi pakai sabun, siram pakai sabun tadi. Terus dikosoi. Bawahnya juga dibersihin begitu. Tapi ini sulit, jenazahnya gitu. Yang paling mudah itu dimiringkan. Jenazahnya miring. Iya, kongkon miring ini. Jenazahnya miring. Ditahan, otomatis ada yang nahan. Ada nahan, disiram dari sini seret, dibersihin bagian depan, bersihin bagian belakang yang kanan. Lah, pada waktu bersihin itu aja dibuka, tangan itu masuk ke sini. Masuk ke bawah ini loh. Ke bawah kain, bersihin gitu, bersihin. Setelah itu sudah. Terus yang kiri. Terus yang kiri disabuni, dibersihin gitu. Kalau bagian yang sini itu tangannya dimasuk ke sini, dibersihin, disabun. Sudah, kanan depan belakang. Terus dibilas. Apabila itu sudah selesai dibilas, itu berarti sekali memandikan. Sekali memandikan. Dan jenazah itu sunnahnya minimalnya berapa? Minimalnya 3 kali. Jadi minimalnya itu 3 kali. Yang kedua bagaimana? Yang kedua nggak boleh direwudu lagi. Jadi siram yang kanan semuanya depan belakang, siram yang kiri semuanya depan belakang. Itu dua kali. Kalau dipandang cukup memandikan jenazah 2 kali dipandang sudah bersih, yang terakhir air dicampur sedikit kafur. Kata Rasulullah SAW, waja'alna fil akhirati kafura. Jadikan pada bilasan yang terakhir itu kafur. Jadikan pada bilasan yang terakhir itu kafur, yaitu ada campuran apa? Kafur. Ini kafur baru itu tadi. Kafur baru. Sudah selesai. Memandikan sudah selesai sampai di sini. Setelah itu ambil kain yang ambil anduk, andui, sudah selesai. Kemudian ambil kain yang kering. Ini kan kain basah toh, baru siram-siram. Ini kan kain yang basah. Ambil kain kering, di kain kering. Terus kasih tahu, terlalu banyak. Ini aja. Ini kain basah. Ambil kain kering di atas, ditaruh di atasnya, ya pegang sana sama sini ada yang megang, sini sama sini ada yang megang. Ini dicabut pelan-pelan. Kain teles ini dicabut gitu, lah ditarik. Setelah ditarik, kain yang kering tadi itu ditaruh, lah jadilah dia sekarang ditutup dengan kain lain yang kering. Ini berarti pemandian sudah selesai, siap untuk apa? Dikafani. Jadi siap untuk dikafani. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada yang kedua, dikafani, mengkafani jenazah. Jenazah itu saja. Mengkafani jenazah perhatian azanillahu wa iyyakum. Kita ambil yang sunnah karena waktunya mepet, nggak mungkin untuk kita bahas secara totalitas. Yang sunnah itu yang laki-laki 3 lembar kain. Yang perempuan dalam madhab jumhur 5 kafan. Dalam madhab jumhur 5 kafan. Yang laki-laki dulu. Jadi yang laki-laki dulu. Yang laki-laki barakallahu azanillahu ini wa iyyakum. Jadi 3 lembar kain. 3 lembar kain itu 1 lembarnya itu nutup total. 1 lembarnya itu nutup total. Cek ini dulu. Ini anggaplah kain ya, ini kain.
biasanya kan ada jenis kain kafan itu yang apa? Yang lebarnya nggak terlalu lebar, 1 meter berapa gitu. Lebarnya itu nggak terlalu lebar. Ada yang 1 meter, ada yang sampai 2 meter, 1,5 meter, ada yang 1 meter berapa, itu cuma sedikit. Dan cuma 1 meter ya kain kafan itu ya. Jadi anggaplah ini kain kafan gulungan dawa sama ini, dawa gulungan. Ini pertama yang harus dipotong itu dipotong seukuran anggota, seukuran badan dilebihi. Lebihnya berapa? Lebihnya tergantung urf yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau di sini melebihkan kain kafan itu berapa meter? Hah? Semeter atas bawah. Semeter atas, semeter bawah, gitu ya? Atau setengah meter atas, setengah meter bawah? Hah? Setengah meter atas, setengah meter bawah. Iya, terserah lah. Pokoknya nanti bisa tertutup jenazahnya. Atau 1 meter, 1 meter. Kalau di Jaziratul Arab, Timur Tengah, itu malah lebih. Kalau nggak sekedar 1 meter, lebih dari 1 meter. Karena mereka nggak diikat. Jenazah itu nggak diikat di negeri mereka. Jadi panjang begitu dipotong sesuai dengan kaidah potong gitu ya. Jadi ini misalkan begini. Nah, itu dipotong. Ini potong 1, potong 2, terus potong 3. Potong 1, potong 2, terus potong 3. Nih. Disiapkan misalkan begini 1, 2, 3 jenazah iki lemui ini kayak nutup raiso akhirnya karena buat nutup gak bisa, sebagian kalangan itu ngakali ben kain kafan ini ganti akeh ngono kuku ini 1, terus iki taruh di sebelah, iki taruh di tengah. Akhirnya begini, nutup baru nutup. Ini sebenarnya kain kafannya hanya 1, bukan 3. Ini 1. Karena makna dari 1 itu 1 nutup gulung. Makna dari 1 itu 1 gulung, 1 nutup total. Jadi ya itu 1. Mana kan? Jadi kain kafan tenanan nih. Jadi 1 itu para ikhwah itu adalah 1 nutup sempurna. Itu dihitung 1. Nek 1 nutup separuh digandeng, 1 nutup separuh itu bukan 2, itu 1. Mau dijahit, mau nggak dijahit, kalau 1 nutup gulung itu baru 1. Makanya kalau kain kafan yang lebarnya itu nggak terlalu lebar, itu motongnya itu bukan 3, motongnya itu 6. Maka anjurkan kalau jadi apa ya, sinoman itu beli kain kafan, itu beli kain kafan yang lebarnya double. Yang lebar double itu secara umum nih gak wong kok bondut men itu nutup. Tapi nih kain kafan yang biasa standar itu kalau nggak bayi nggak nutup. Anak umur SMA gitu aja sudah nggak nutup. Itu nutup itu jadi nggak bisa lah. Hitungan 1 itu 1 nutup sempurna, itu baru dihitung, itu baru dihitung 1. Jadi kalau lebarnya tidak memadai maka motongnya itu 6. Nanti 1 di sini, 1 numpuk di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini, nanti jadinya 3. Hitungnya jadinya 3. Wallahu a'lam. Potong dah. Ukur sih.
Sini. Oke. Piro ki? Loh, panjangnya cukup nggak? Nanti kita dan menuju sini. Nggak cukup. Nah, gitu. Sini wes. Sini ya, potong ya, 3. Ya, segini ya. Dibantu Ahi. Hah? Apa? Sini aja. Kelihatan lalu? Hah? Sekarang bos. Tapi berehutan aja. Tapi berehutan azani Allah yakum. Ini satu kain lembar. Terus ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ikatnya berapa? Ikat itu nggak ada aturan. Karena sebenarnya diikat nggak diikat itu sama aja. Ikat itu hanya alat bantu agar nanti tatkala jenazah dikafani itu nggak udarne. Tatkala diusung ke apa itu? Ke kuburan itu nggak lepas, itu aja. Sebenarnya ikat itu alat bantu. Kalau butuh diikat, kalau nggak butuh ya ora usah. Jadi misalkan ngafani jenazah bayi, bayinya prematur pisan, sakmene. Bayi ini baru sakmene, sak anak kucing, prematur. Gitu itu ngafani gimana? Ya wes pakai gedung tuh aja. Pakai gedung yang putih itu loh. Ditutupi begitu, ditutup kayak begini sudah selesai, nggak pakai diikat. Ikat itu alat bantu. Nih butuh diikat, nih gak butuh nggak usah. Nih gak butuh nggak usah. Sekarang coba kita praktekkan yang tanpa diikat. Ini 3 kain ya tanpa ikat. Tanpa ikat. Lah. Demo.
Tiga kain ini, kain kafan dikasih wangian, buang wangi, dilapisi sedikit kapur barus. Kemudian ini jenazah diusung, diangkat dalam kondisi tertutup. Dalam kondisi tertutup semacam ini, jenazah itu diangkat, ditaruh begini. Kepalanya nggak harus di sini, bisa di sini, bisa di sana, terserah. Ini macam ini. Lah, ini posisi jenazah mau dikafani. Pertama yang dilakukan itu ambil kain pertama dari yang kanan kan sini ya, ini kepalanya dari sini. Ini kepala sambil ini dilepas. Dilepas tapi jangan sampai lepas, jangan sampai utuh. Ini dilepas semacam ini. Nah, mana tadi? Nah, gini gambarannya. Hop. Kemudian satu kain yang sana sambil ini dilepas. Tarik. Ya, sudah. Ini namanya satu kain kafan sempurna, satu benar-benar nutup. Ini benar-benar nutup. Kalau kain kafannya lebar begini, selesai masalah. Kalau kain kafannya kecil, berarti dua disambung, dihitung satu. Meskipun baik dijahit maupun nggak dijahit. Makanya saya sering anjurkan, kalau nyiapkan kain kafan, itu jangan kain kafan yang ini. Kain kafan yang ini itu nggak nutup orang standar, nggak kurus, nggak gemuk, itu kain kafan ini nggak nutup orang. Lawang ini boneka cilik ini pas nutup wong. Iki ku kelas TK ya? Iya, TK jauh-jauh kelas loro, bocah-bocah umur 2, umur 3 segini ini. Ini anak-anak PAUD gitu ya. Tapi ini SD ini aja nggak cukup. Ini press. Ini semacam itu. Apalagi SMP, SMA, ini orang dewasa pasti nggak cukup. Kain kafan yang meteran ini itu motongnya 6. Ada jenis kain kafan yang 2 kali lipatnya ini. Memang langsung kain kafan jenis lebar. Dan itu yang bagus. Yang bagus. Motongnya nanti 3 dan nggak ribet, nggak ribet, harus nyambung, pokoknya motong 3 selesai. Ini satu, tuh ya. Kemudian 2, yang kanan, terus yang kiri. Yang kanan, terus yang kiri. Terus yang ketiga, yang kanan, terus yang kiri. Begitu. Begini nih selesai mengkafani. Kalau mau model tanpa ikat, ininya dipanjangin, panjang sana. Nanti diginikin kok gawe apa itu? Nogosari. Jadi kalau lemper, ini diikat semacam ini sampai sini. Ini ditekuk sampai sini sampai sini. Itu nanti sudah selesai, nggak pakai ikat. Jadi nggak pakai ikat. Lah. Kalau ini begini, itu harus pakai ikat, karena dikinikan balik, balik. Dan adat negeri kita itu pakai ikat. Tapi perlu dipahami, ikat itu hanya alat bantu, bukan fikih syariat. Nggak pakai ikat, monggo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak pakai ikat, konsekuensinya ikannya lebar. Kemudian atau panjang ditutup begini sampai sini biasanya. Ini juga ditutup begini sampai sini. Sehingga neplok gitu ya wis kayak persis kayak gawe nogosari. Ini persis kayak gawe nogosari. Nah, kalau mau diikat, berapa ukurannya? Berapa ikat tergantung kondisi juga. Tergantung kondisi. Kalau bayi sekecil ini saya lihat tidak perlu diikat. Mungkin perlu diikat sini, wis nggak lepas, insyaallah. Ini cukup.
Tapi kalau apa itu jadi wong ikat kalau nggak diikat merotoli tengah-tengah jalan, maka ya diikat sini, diikat sini, diikat sini, diikat sini, diikat sini. Berarti tadi itu 2, 3, 4, 5. Ini khawatir, iya tambahi, ikat 6, ikat 7 gitu. Ini harapnya ya opo ikat 7. Ini. Kalau standarnya orang biasanya kepala, kaki sama tengah. Biasanya semacam itu. Apakah harus ganjil? Enggak. Tergantung kondisi. Makna tergantung kondisi para hadirin azanillahu wa iyyakum. Ya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang cukup 1, 2, ya sudah 2. Kurang tambahi 3. Kurang tambahi sini sama sini. Kurang lagi sini, sini, sini. Sudah begitu aja. Jadi kenapa? Karena tidak semua syariat itu harus ganjil. Jadi maknai hadis innallaha witrun yuhibbul witra dengan tepat. Hadis itu bukan mutlak. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, seneng angka yang ganjil 1. Ini Allah itu kan ganjil 1, maka seneng ganjil. Itu hadis fahami dengan tepat pada maknanya. Hadis itu berkaitan dengan sholat witir. Rasulullah SAW sedang membahas tentang keutamaan sholat malam yang ditutup dengan witir. Kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai sekalian manusia, witirlah kalian, karena Allah itu ganjil, seneng yang ganjil, berkaitan dengan witir. Dan memang wong Arab itu ngono dengan ngomong apa-apa iku digandeng-gandengno karo lafati. Pada waktu ada 3 kabilah datang kepada Rasulullah SAW. 1 dari Bani Salim, 1 dari Bani Ghifar, 1 dari Bani Usayyah. 1 dari Bani Salim, Rasulullah mengatakan Salim sallamahullah. Orang-orang dari Bani Salim semoga Allah memberikan dia keselamatan. Ghifar ghafarallahu la. Orang-orang dari Bani Ghifar semoga Allah memaafkan. Ya nyocok lafaz dulu. Ghifar ghafarallah. Yani Salim sallamahullah. Lah kebetulan yang orang dari Bani Salim sama Bani Ghifar itu masuk Islam. Yang orang dari Bani Usayyah itu gak kalau masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan wa amma Usayyah faqad asatillaha wa rasulah. Adapun Usayyah yani maka dia itu maksiat asad gitu. Jadi memang gaya orang Arab itu lafaz orang Arab itu memang semacam itu. Yani itu sudah lafaz biasa sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Jadi digandeng-gandengno. Jadi di gandeng-gandengno dengan kondisi. Dan itu salah satu keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab itu semuanya ada akar katanya dan ada yang makna yang terkandung padanya. Misalkan yani gambarannya begini. Kalau di padang pasir biasa, itu orang Arab nyebutnya padang pasir biasa itu kan sahra. Tapi kalau sudah padang pasir yang luas, mana mata memandang yang dilihat adalah pasir, nggak ngerti arah bakal mati di talem. Itu padang pasir yang sangat mengerikan. Taruhani, nih berani melewati taruhani nyawa. Lah padang pasir yang sekelas itu orang Arab kan nyebutnya bukan sahra tapi mafazah, tempat keberuntungan. Kenapa? Mafazah kan tempat keberuntungan. Ini ben tafaul optimis. Ini pada waktu ngomong karo kancane kita ini sekarang di mana? Di mafazah. Semoga Allah ini yu'tina fauzan. Jadi memang gaya orang Arab itu semacam itu. Jadi hadis tadi jadi itu berkaitan dengan perintah Rasulullah SAW. Innallaha witrun. Yani Rasulullah SAW mengatakan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia autiru. Witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbu al-witra. Lah begitu. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bersuci, yuk enggak gunakan bahasa witir. Jadi
Ini misalkan Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang orang yang bersuci, bahasanya Allah kan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Ini yuhibbu al mutatahhirin dan begitu. Ini dan semacam itu nyocok kena asmaul husna yang pas. Ini oleh karena itu hadis tadi itu jangan dibawa umum, segala sesuatu yang ganjil itu disunahkan. Repot nanti arepe nyambel lombok siji kurang pedes telu ngono loro dihindari mergi ganjil ngono kurang pedes menel 5 ngono papat dihindari ruwet ngolan engko nek arepe gawe omah gak gelem nomor loro nomor telu sunnah ganjil innallaha witrun yuhibbul witra ra karo-karuan kok dadine enggak karuan nek duwe bojo siji ini gak siji telu ngono loro karo papat dihindari repot ngono jadi para utanazani Allahu wa iyyakum, ada syariat itu yang memang ganjil, maghrib, tawaf, witir. Ada syariat itu yang apa? Yang genep, zuhur, isya, asar itu genep. Ada syariat itu yang gono aturan nih, mau genep, gono aturan ganjil, gono aturan genep. Lah yang ini mau nggo kerso, mau genep, mau ganjil, mau genep. Jadi mau ganjil. Termasuk ikatan ini tidak ada syariatnya. Ikatan ini alat pendukung agar kain kafan itu nggak udar, nggak lepas tatkala di kafani. Lah dalam kondisi dia itu hanya alat pendukung, hanya alat untuk pendukung. Yo terserah sak butuhe. Nih nggak butuh di kafani, nggak butuh di kafani, nggak butuh diikat. Ya kok yang ngono mau nogosari ngono. Ini nogosari. Itu lemper ya. Kalau butuh diikat 2 cukup 2, enggak butuh nyanyi tambah lagi 3, tambah lagi 4, tambah lagi 5 semacam itu sehingga tidak ada padokan tertentu. Selesai ini mengkafani. Kemudian apa ya hon? Di salat jenazah maklum lah insyaallah. Ini salat jenazah itu maklum dalam proses mensolati ini jenazah. Hanya dalam proses mensolati jenazah para hadirin Allahu yakum. Pertama, kalau mensolatinya itu sholat jenazah itu nggak harus di masjid. Bahkan yang sebaiknya sholat jenazah itu di luar masjid. Rasulullah SAW itu seumur hidup setahu ana mensolati jenazah dalam masjid itu hanya sekali. Mensolati jenazahnya Suhail ibnu Baydah. Selebihnya mensolati jenazah itu di luar masjid, di tempat area tanah lapang antara Masjid Nabawi sama Baqi. Jadi ini Masjid Nabawi, anggaplah meja ini Masjid Nabawi. Di mana Baqi? Baqi sebelah timur. Jadi ini di mana Ka'bah? Ka'bah di sana. Ka'bah di selatannya Masjid Nabawi. Jadi di sebelah sana, pojok sana itu rumah Aisyah. Agak kesini lagi rumah Ummu Salamah atau siapa, agak sana lagi rumahnya Zainab. Lah, setelah rumahnya Ummu Salamah masih ingat anak itu ada gang, ada jalan. Jalan itu menuju ke sana, di sana ada tanah lapang. Sebelum Baqi, di situ biasanya Rasulullah SAW nyolat jenazah. Maka pintu keluar ke arah Baqi itu dinamakan dengan Babul Janais. Sampai sekarang. Ini antum ke Masjid Nabawi, di sebelah utaranya kuburannya Rasulullah, lurus ke arah timur, nanti akan ketemu pintu namanya Babul Janais. Pintu itu dulu dipakai oleh Rasulullah SAW untuk keluar menuju ke tempat sholat jenazah. Dari sholat jenazah langsung dibawa ke Baqi. Sampai pun tatkala Rasulullah sholat ghaib, itu sholatnya kan gak ada masjid, sebagaimana hadis Sahihain. Rasulullah tatkala diberitahukan oleh Jibril bahwasanya Raja Najasyi, Ashama an-Najasyi, raja Muslim yang mati di tengah-tengah komunitas orang-orang kafir itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengabarkan di mimbar, Rasulullah mengabarkan laqad matal yauma Abdullah saleh. Hari ini telah meninggal dunia seorang hamba Allah yang saleh.
yaitu As-Saman Najasyi. Lalu Rasulullah turun mimbar terus keluar ke tempat sholat jenazah. Di situ sholat jenazah, sholat gaib, baru kemudian beliau selesai. Tapi kalau mau disolatkan di masjid monggo nggak ada masalah. Lah, tapi kalau mau disolatkan di masjid biasanya kan barengan pada waktu sholat. Barengan kalau waktu sholat, dalam kondisi itu jenazah itu jangan ditaruh di depan dulu, karena nanti akan sholat menghadap jenazah. Sholat duhur, sholat asar menghadap jenazah. Jenazah itu taruh di luar masjid atau taruh di bagian belakang, sehingga tatkala sholat itu tidak menghadap apa jenazah. Kemudian disolati. Posisi sholat, kepala ini nggak ada aturan. Kepala ini nggak ada aturan. Mau ditaruh di selatan, mau ditaruh di utara, monggo. Pokoknya di timur barat, teman-teman. Kenapa nggak timur barat? Ya karena kan nggak mungkin timur barat. Karena imam itu posisinya kalau jenazahnya laki-laki di arah kepala, kalau jenazahnya perempuan di arah tengah. Jadi kalau jenazahnya perempuan di arah tengah, dan itu nggak mungkin kalau timur barat. Jadi mungkin utara, mungkin selatan. Adapun kepalanya di utara, kepala di selatan, maka nggak ada masalah. Tapi dalam kondisi semacam ini ikuti urf yang berlaku daripada geger. Mau di selatan monggo, mau diikuti di utara monggo. Tapi ini di utara geger, ini di selatan ora geger. Ngono to. Ini seneng di geger ora. Ini seneng ora geger, bodoh-bodoh oleh. Sama-sama boleh. Mau di selatan monggo, jangan cari yang jangan apa itu ya, jangan beragama itu ingin tampil beda. Gawayang sok-sokan duwe ilmu. Tuwe yang puter dari selatan. Kau wakil lah masyarakat masjid. Kau wakil rame, pak karu-karuan, mesakne jenazah, mesakne keluargai. Biarkanlah ikuti. Kita sampaikan pelan-pelan kepada umat bahwasanya itu enggak harus, tapi juga enggak terlarang. Mau di utara, mau di selatan, itu monggo. Terus kemudian sholat jenazah. Kemudian ini sholat jenazah. Apa ada pengumuman apa seperlunya? Seperlunya itu ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah sekalian. Niki jenazah ibu nggih, jenazah ibu fulana. Doanya Allahumma fir laha. Ini jenazah laki-laki, Pak. Ini jenazah laki-laki, Bapak fulan. Allahumma fir lahu. Para bapak, para ibu sekalian, para bapak, para ibu yang akan kita sholati dua jenazah, laki-laki perempuan atau laki-laki langsung aja dengan cepat ngono ya. Allahumma fir lahu. Kita aja cukup. Ini cukup. Mau pengajian sak jam arep salat. Pengajian sak jam suwine. Ini ya sekedar seperlunya. Ini seperlunya. Kemudian selesai sholat langsung dibawa, tidak ada acara doa. Yang aneh heran itu setelah sholat terus doa, dan di tengah sholat munapo. Ini setelah sholat baru doa. Lu itu di tengah-tengah sholat munapo. Sholat jenazah itu kan apa? Mendoakan di takbir ketiga dan takbir keempat, terus di tengah sholat munapo. Ustaz, kan doanya kalau di tengah sholat itu khusus, itu titik masalahnya. Doa jenazah itu bebas, doakan gitu. Ini Imam Suwiyo Tuhan. Jadi nggak harus doa itu. Doa itu ditambahi doa-doa yang lain, monggo. Siapapun yang pernah ke Haramain. Jadi itu nih imam sholat jenazah takbir yang ketiga kan sawi. Jadi takbir itu sawi baru takbir keempat. Iku waca apa sembarang. Maca ngene, maca ngono, terutama kalau ada orang terpandang yang butuh didoakan atau menuntut ilmu syekh gitu. Itu Masya Allah sholat takbir ketiga ku sawi, ku maca apa wae imam ini. Jadi doa itu didoakan dalam sholat. Setelah sholat langsung. Kenapa jangan dilambat-lambatkan? Karena sabda Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, cepatkan ngurusi jenazah, cepatkan dalam proses pengurusan jenazah. Kemudian dibawa ke kubur. Kau nggak tahu sih Ustaz kubur kan? Ya wes, jadi cukup sampai di sini. Jadi cukup insya Allah nguburkan kalau kita, ya pertemuan depan insya Allah Subhanahu Wa Taala tentang menguburkan jenazah. Kalau selesai dan waktunya masih mencukupi, kita lanjutkan dalam kitab zakah insyaallah.
Mestinya begitu, urut-urutan dari kitabus shalah itu mestinya kitabuz zakah, biasanya begitu. Tapi ana lupa di Umdatul Ahkam urutannya apa. Kalau nanti waktu mencukupi pertemuan depan kita lanjutkan dengan kitabuz zakah. Kalau nggak cukup ya mencukupkan dengan ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan jenazah, berkaitan yang berkaitan dengan fikih jenazah ditunda, yani pekan depan. Yani ditunda pekan depan, sudah jam 2. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Jadi mudah-mudahan ada barokah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.